Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yesaya 64 ayat 9. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Sai unang ma marima suho ali jahuba, jala unang totong paingot-ingot hajahaton nami. Wa ida jala tatap pami, ay bangsom dohami sude. Ya Tuhan, pandanglah kami adalah umat-Mu. Kesadaran akan dosa mendorong manusia untuk memohon kepada Allah. Allah adalah pengasih dan penyayang. Kasih-Nya lebih besar dari murkanya. Tetapi manusia yang berdosa, yang berulang kali melakukan kesalahan yang sama, memohon kepada Allah agar tidak murka dan tidak mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Memohon kepada Allah agar memandang manusia ini sebagai umat-Nya yang dikasihi-Nya. Dan pada dasarnya Allah yang adalah kasih bertindak dengan penuh kasih bahkan dalam menegur atau menghukum umat-Nya. Dosa menjadikan najis sehingga kita tidak bisa menghampiri Allah. Sama seperti seorang pengemis berpakaian kotor tidak bisa makan di meja raja. Upaya terbaik kita pun tetap dicemari dosa. Karena itu satu-satunya pengharapan kita adalah iman kepada Yesus Kristus yang sanggup menyucikan dan membawa kita ke hadirat Allah. Allah tidak akan menolak kita kalau kita datang kepadanya dengan iman. Dia juga tidak memandang rendah usaha kita untuk menyenangkannya. Sebaliknya yang dimaksudkan adalah bahwa jika kita datang kepadanya menuntut diterima berdasarkan perbuatan baik kita, Allah akan menunjukkan bahwa kebenaran kita hanyalah kain kotor dibandingkan dengan kebenarannya yang tak terhingga. Pesan ini terutama adalah bagi orang yang belum bertobat. Kemunculan Allah begitu hebat sehingga seperti api yang menghanguskan segala sesuatu di jalannya. Jika kita tidak kudus, bagaimana mungkin kita bisa selamat hanya oleh belas kasihan Allah? Sahabat yang baik hati, dalam doa pengakuan dan permohonan orang Israel di hadapan Allah menyatakan bagaimana mereka mengenali keberadaan mereka di hadapan Allah. Tidak ada yang dapat kita andalkan, yang dapat kita sombongkan di hadapan Allah. Memandang diri sendiri sebagai yang najis dan kotor di hadapan Allah, sebab Allah adalah kudus. Kesalehan mereka lihat seperti kain kotor dan kejahatan seperti daun kering yang dilenyapkan oleh angin. Orang Israel menyadari keberdosaan mereka dan menyadari tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menghadap ke hadirat Allah selain hanya karena belas kasihan Allah semata. Bukan berarti mereka tidak menginginkan untuk datang kepada kehadirat Tuhan. Justru karena mereka memiliki kerinduan untuk datang menghadap kepada Allah, mereka menyadari ketidaklayakan mereka dan mereka mengakui keberdosaan mereka serta memohon belas kasihan Allah atas mereka. Sahabat yang diberkati Tuhan, semua kita juga pernah jatuh ke dalam dosa, memiliki kesalahan di hadapan Allah. Tetapi bukan berarti Allah menolak kita dan tidak menginginkan kita untuk hadir di hadapannya. Allah selalu menunggu orang-orang yang berdosa datang kembali berpaling kepadanya. Allah dengan setia menunggu umat manusia ini datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus, menyesali keberdosaannya dan bertobat. Allah tidak menginginkan kebinasaan dari orang yang dikasihinya di dalam keberdosaannya. Oleh karena itu, marilah kita melihat ke dalam diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri, mengingat bagaimana hubungan kita dengan Allah dan sesama kita. Apakah di dalamnya kita terlalu sombong dan menganggap diri sebagai orang yang saleh, yang tidak berdosa, yang tidak membutuhkan pengampunan? Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Dia dengan tangan terbuka menanti kita untuk datang kepadanya di dalam iman. Di dalam Yesus kita menerima pengampunan dosa. Di dalam Yesus kita dikuduskan. Dan di dalam Yesus kita menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kita memohon Allah untuk tidak murka, untuk tidak mengingat-ingat kesalahan kita, serta memohon Allah memandang kita sebagai umat-Nya. Maka marilah kita hidup sebagai umat Allah
yang telah beroleh kasih-Nya, yang telah beroleh pengampunan, hidup dalam ketaatan dan pertobatan, kembali ke jalan kebenaran Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa hidup sebagai umat yang Engkau kasihi, yang senantiasa taat kepada perintah-Mu. Jika Engkau telah mengingatkan kami atas keberdosaan kami, tolonglah kami Tuhan, supaya kami bertobat, supaya kami meninggalkan jalan kami yang salah dan kembali ke jalan yang benar. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, kuduskanlah kami selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.